Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri Puspitasari dari 10 MIPA 1. Di sini saya akan membahas tentang permintaan. Materi ini mencangkup yang ada di atas ini. Mekanisme keseimbangan pasar. Salah satu pokok ekonomi modern 1. Barang apa yang harus diproduksi dan seberapa banyak jumlahnya. Konsep teori permintaan dan penawaran. 2. Dipecahkan melalui interaksi antara pembeli dan penjual barang yang dijual belikan. Keseimbangan pasar. Konsep dan jenis permintaan. Teori permintaan menerangkan tentang sifat permintaan para pembeli terhadap suatu barang. Dalam arti ekonomi, permintaan atau demand adalah jumlah keseluruhan barang dan jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai macam tingkat harga. Contohnya adalah ini, permintaan buku tulis pada berbagai tingkat harga. Jenis-jenis permintaan. A. Permintaan efektif. Permintaan terhadap suatu barang atau jasa disertai daya beli dan terrealisasi. Yang B. Permintaan absolut. Permintaan terhadap barang atau jasa namun tidak disertai daya beli. Yang C. Permintaan potensial. Permintaan terhadap barang atau jasa disertai daya beli namun belum terrealisasi. B. Faktor yang mengaruhi permintaan. Seperti berikut ini. Jangan dibaca ya. Berikutnya, hukum permintaan. Permintaan berasal dari pembeli atau konsumen. Hukum permintaan, jika harga barang naik, jumlah barang yang diminta akan berkurang. Dan jika harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Syarat hukum permintaan berlaku apabila keadaan atau faktor lain diasumsikan tetap ceteris paribus. Faktor lain yang dimaksud adalah pendapatan konsumen, selera konsumen, harga barang lain, tidak ada barang pengganti, praduga tetap, harga tetap. Hubungan hukum permintaan. Hubungannya berbanding terbalik antara variabel harga P dengan jumlah barang yang diminta. Jika harga P naik, maka jumlah barang yang diminta turun. Jika harga P turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Seperti berikut ini ya teman-teman, silakan dipahami ilustrasi dan ada rumusnya. Pergerakan dan pergeseran kurva permintaan. Berikut ini dijelaskan. Selanjutnya adalah kurva permintaan bergerak. Nah, ditulis kayak gitu ya. Terus kita bikin kurvanya P vertikal dan Q horizontal. P 20.000, 18.000 dan Q 200, 400. Jadi dibuat gitu ya. Apa ya namanya? Ya kayak gitu. Seperti tabel, dibuat seperti peraturan di tabel, terus bergerak secara ke bawah ya. Nah, kayak gitu teman-teman. Terus harga P 16.000, 18.000 ditulis seperti kurva gitu. Nah, kayak gitu kan teman-teman. Kalau sudah seperti yang di atas tadi, nah kayak gitu, ditulis D karena permintaan. Demand. Penyebab kurva permintaan bergerak adalah perubahan harga barang itu sendiri. Selanjutnya kurva permintaan bergeser. Nah, ditulis kurva kayak gitu ya. Bergerak ke bawah dan membentuk D1 dan bergeser ke kanan, itu yang garis merah tuh D2, dan bergeser ke kiri ke kiri menjadi D3.
gitu teman-teman, karena bergeser kanan dan kiri. D1 dan D2, D1 sama D3 gitu. D1 sama D2 karena bergeser dan jadi tengahnya itu D1. Nah, D1, D2, kurva permintaan bergeser ke kanan atas disebabkan seleranya naik, pendapatan naik, jumlah penduduk naik, harga barang substitusinya naik, serta ekspektasi harga akan naik. Nah, kalau D1 dan D3 itu beda lagi teman-teman, bukan seperti di atas itu ya. Karena itu panahnya itu turun, jadi bukan naik lagi teman-teman, terusnya turun. Nah, kurva permintaan bergeser ke kiri kanan disebabkan selera turun, pendapatan turun, jumlah penduduk turun, dan harga substitusinya sedang turun. Begitu teman-teman, karena panahnya itu turun gitu, jadi semuanya turun, bukan naik lagi, kan panahnya kan turun. Sekian, terima kasih. Bila ada kurangnya atau lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.